Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa beribadah bersama. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita akhir-akhir ini, biarlah tidak membatasi kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk saat ini kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Kita ungkapkan terima kasih kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Biarlah kita bersama-sama dapat menikmati hadirat Tuhan yang kudus. Mari saudara, kita akan memuji Tuhan. Hidupku adalah penyembahan. Pujian dan
pada saat ini. Kami rindu boleh menyenangkan hati Tuhan melalui pujian penyembahan kami pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat hidup kami semua, memberikan kekuatan sukacita yang baru di dalam kami mengiring dan mengikut akan Tuhan. Tuhan, kami siap untuk beribadah, kami rindu menyenangkan hati Tuhan, kami rindu memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Satu alasan kita kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan, oleh karena Tuhan sudah baik, sudah sangat baik dalam kehidupan kita. Bahkan kuasanya yang besar boleh kita rasakan atas pemeliharaan hidup kita hingga pada saat ini. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk memuji nama Tuhan dengan sukacita, dengan kesungguhan hati kita untuk menyenangkan hatinya. Pujilah Tuhan selama-lamanya.
nama Tuhan. Biarlah pujian ini boleh memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Ada sukacita yang kita rasakan ketika kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan yang sanggup memimpin hidup kita, menasehati, mengajar kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari Bapak Ibu Saudara, kita pujikan pujian Tuhan, Aku Rindu. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Berbahagia sekali kita di hari ini dapat kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita akan membaca, merenungkan satu bagian firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Mari berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, satu anugerah yang luar biasa Engkau boleh nyatakan bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan bagi hamba-Mu. Engkau izinkan untuk boleh melayani pada hari ini dalam ibadah bersama dengan jemaat GGP yang ada di Gombong. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami menyerahkan waktu dan kesempatan perenungan firman Tuhan yang ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Roh Kudus menyertai kami, akan menolong kami dalam perenungan firman Tuhan di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita akan membuka satu bagian firman Tuhan yang akan melandasi perenungan firman Tuhan kita di hari Minggu yang berbahagia ini. Yang saya ambil di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 dan 5 saya bacakan untuk kita semua pada kesempatan hari ini. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia
yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan berkenaan dengan jemaat Tuhan yang menginspirasi dan menjadi teladan. Satu bagian firman Allah yang dicatat oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Rasul Paulus memberikan informasi tentang jemaat-jemaat di Makedonia yang begitu luar biasa, menginspirasi dan menjadi teladan. Saya memperhatikan di sini dalam penelitian yang saya lakukan, ternyata Rasul Paulus punya alasan yang cukup kuat untuk bisa mengangkat jemaat-jemaat yang ada di Makedonia, sehingga mereka menjadi teladan oleh karena mereka memiliki kedewasaan iman yang begitu luar biasa. Jemaat-jemaat di Makedonia yang terdiri dari jemaat Tesalonika dan jemaat di Filipi menjadi teladan dan direferensikan oleh Rasul Paulus bagi jemaat yang ada di Korintus. Oleh karena saya mendapati di sini bahwa jemaat-jemaat di Makedonia menjadi teladan oleh karena ada kedewasaan rohani, ada kedewasaan iman yang ditunjukkan oleh umat Tuhan yang ada di daerah Makedonia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setidak-tidaknya saya mendapati di sini bahwa ada 3 poin penting yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus berkenaan dengan jemaat-jemaat Makedonia, sehingga mereka boleh menjadi jemaat teladan, jemaat yang dijadikan contoh kepada jemaat yang ada di Korintus. Yang pertama di sini, mengapa jemaat-jemaat yang ada di Makedonia menjadi teladan? Oleh karena yang pertama, mereka sudah memiliki yang namanya kasih karunia Allah. Kalau kita memperhatikan poin firman Tuhan ini dalam ayat yang pertama, Rasul Paulus mencatat di sana, dia menulis seperti ini: saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jelas sekali di sini bahwa Rasul Paulus memberikan penegasan bahwa jemaat-jemaat di Makedonia yang sudah saya sebutkan tadi, jemaat Galatia, jemaat Filipi, dan jemaat Tesalonika adalah jemaat-jemaat yang telah mengalami kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Dalam konteks pembacaan ini sebetulnya kasih karunia yang digunakan oleh Rasul Paulus adalah dia menggunakan istilah karis. Artinya satu keadaan di mana jemaat-jemaat di Makedonia telah mengalami yang namanya anugerah yang mereka terima sendiri daripada Allah sebagai pribadi yang superior itu. Dan mereka mengalami itu sebagai orang-orang yang berdosa, sebagai orang-orang yang tidak layak menikmati kasih karunia itu. Tetapi oleh anugerah Allah, Tuhan mengaruniakan kasih karunia kepada jemaat yang ada di Makedonia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan jemaat-jemaat yang ada di Makedonia sebelumnya adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka berlatar belakang dengan penyembahan berhala. Mereka berlatar belakang sebagai orang-orang yang menyembah kepada dewa-dewi, orang-orang Yunani pada waktu itu. Tetapi ketika mereka berespon terhadap anugerah Allah, akhirnya anugerah itu dapat menjadi bagian mereka. Iman menjadi dasar bagi jemaat-jemaat di Makedonia sehingga mereka mengalami kasih karunia Allah yang melimpah. Kasih karunia Allah yang berkaitan dengan keselamatan rupanya juga
mempengaruhi kehidupan mereka untuk pada akhirnya mengalami kasih karunia dalam kaitan dengan pembebasan dari kesulitan sehari-hari, pembebasan dari pergumulan sehari-hari. Jemaat-jemaat di Makedonia adalah jemaat-jemaat yang menginspirasi, menjadi teladan, oleh karena mereka adalah orang-orang yang telah mengalami kasih karunia Allah di dalam hidup mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk bisa menginspirasi orang lain, untuk bisa menginspirasi dunia ini, untuk bisa menjadi teladan, yakinkan diri kita bahwa kita telah mengalami kasih karunia yang dianugerahkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Saya percaya semua kita bukanlah orang-orang yang sempurna. Kita pernah mengalami masa lalu yang kelam. Kita pernah mengalami masa lalu yang jauh daripada Tuhan. Tetapi kita bersyukur ada anugerah Allah, ada kasih karunia Allah yang datang kepada kita. Dan ketika kita meresponinya dengan iman, saya percaya bahwa kasih karunia Allah itu sudah menjadi bagian kita. Di hari Minggu yang berbahagia ini, mari bersama-sama kita jemaat, termasuk jemaat yang ada di GGP Tiberias Gombong, bersama-sama kita bersyukur bahwa kita telah mengalami kasih karunia Allah, di mana Yesus sendiri yang sudah mati bagi kita di kayu salib, Dia relakan dirinya yang Dia adalah Allah sejati menjadi manusia. Dia datang untuk menyelamatkan hidup kita. Biarlah kita akan terus beriman kepada Yesus yang sudah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Itu poin yang pertama saya perhatikan di sini. Mengapa jemaat-jemaat di Makedonia menjadi jemaat yang menginspirasi, menjadi teladan, oleh karena mereka telah mengalami kasih karunia Allah. Yang saya perhatikan yang kedua di sini bahwa selain jemaat-jemaat yang di Makedonia telah mengalami kasih karunia Allah yang membuat mereka menjadi jemaat-jemaat yang menjadi teladan, menginspirasi jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Oleh karena yang kedua saya perhatikan di sini, jemaat-jemaat Makedonia adalah jemaat-jemaat yang tetap bersuka cita meskipun dalam penderitaan. Mari kita memperhatikan poin firman Tuhan dalam ayat yang kedua. Di sana dikatakan oleh Rasul Paulus, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memperhatikan di sini bahwa secara tegas Rasul Paulus ternyata memang memperhatikan jemaat-jemaat yang ada di Makedonia ini. Dalam keadaan yang sangat-sangat menderita, dalam berbagai penderitaan, pencobaan. Karena dengan tegas firman Tuhan berkata, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Ya. Berbagai penderitaan di sini sebetulnya menunjuk pada keadaan yang saya perhatikan ada 3 hal yang mereka alami. Pertama, pergumulan penderitaan dari sudut finansial. Ya. Kalau mereka dikatakan oleh firman Tuhan, mereka sangat miskin pada waktu itu. Ya. Artinya bahwa dari sisi status ekonomi mereka berada di tingkat di bawah rata-rata, di bawah tingkat kemapanan dalam hal ekonomi. Mereka bergumul dengan kondisi keuangan, kondisi finansial pada waktu itu. Ini pergumulan yang mereka hadapi. Dan ini bisa saja terjadi oleh karena memang latar belakang mereka pada waktu itu. Sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya, mereka mengalami tekanan terkait dengan tidak bisa secara bebas untuk bisa berusaha pada waktu itu. Oleh karena sebagai orang-orang pengikut Tuhan, tidak mudah bagi mereka untuk bisa berusaha. Mereka tidak punya relasi, tidak punya rekan kerja yang bisa menolong mereka untuk berusaha pada waktu itu karena status sebagai orang Kristen. Pergumulan yang kedua adalah dari sudut status sosial, dalam pengertian kaitan dengan bagaimana mereka bersosialisasi dengan orang lain. Menjadi orang Kristen di zaman abad mula-mula adalah sebuah keputusan yang berat.
menjadi orang Kristen di abad mula-mula adalah keputusan di mana mereka harus mengalami yang namanya tekanan pergumulan, diasingkan oleh orang lain pada waktu itu. Karena kekristenan pada waktu itu bukanlah satu golongan yang disukai, tetapi kekristenan adalah satu kelompok yang justru banyak mendapatkan tekanan, mendapat musuh pada waktu itu. Kemudian tekanan yang ketiga dari sudut politik, ya. Dari sudut politik, mereka tidak punya yang namanya hak politik yang bebas oleh karena tekanan pemerintah pada waktu itu. Saudara, salah satu pergumulan yang terjadi di abad pertama bagi orang Kristen adalah ada satu wacana ataupun ada satu surat edaran yang pernah berkembang bahwa orang-orang Kristen yang berada di bawah Kekaisaran Romawi harus menyembah kepada kaisar, terutama kepada kaisar-kaisar yang sudah meninggal. Dan tekanan-tekanan seperti ini merupakan pergumulan yang begitu berat yang dialami pada waktu itu. Dan kita percaya bahwa dalam keadaan apapun, kita melihat di sini ternyata jemaat-jemaat di Makedonia tetap bersukacita. Kalau kita memperhatikan di sini istilah kata bersukacita yang dipakai oleh Paulus adalah istilah kara, artinya sukacita yang tidak dibatasi oleh apapun. Sukacita yang meluap-luap, sukacita yang sempurna, sukacita yang tetap ada meskipun dalam tekanan yang begitu berat. Hari ini kita diminta oleh Tuhan tetap bersukacita dalam pergumulan virus COVID-19 yang sampai hari ini masih terus merebak di Indonesia. Adakah hati kita tetap bersukacita dalam kondisi ini? Pasti ada orang berkata, mana mungkin saya bisa bersukacita dalam keadaan seperti ini. Keluar saja harus pakai masker, ke tempat yang agak jauh ditegur. Apakah saya bisa bersukacita dalam kondisi seperti ini? Tetapi kalau kita belajar dari jemaat yang ada di Makedonia, meskipun mereka dalam penderitaan, mereka tetap menunjukkan sikap bersukacita. Bahkan firman Tuhan mencatat bahwa sukacita mereka meluap-luap. Satu sukacita yang tidak bisa terbendung. Sukacita yang didasarkan bukan oleh karena punya harta yang banyak. Sukacita yang didasarkan bukan karena punya relasi yang begitu luas dengan orang lain. Sukacita yang didapatkan bukan karena mereka mengalami yang namanya penerimaan dari orang lain. Bukan. Tapi justru ketika mereka ditolak, ketika mereka menderita secara ekonomi, mereka tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Biarlah kita boleh menjadi jemaat yang menginspirasi dan menjadi teladan seperti jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Karena ada sikap hati yang mau bersukacita dalam penderitaan. Apakah Bapak Ibu rindu bersukacita dalam pergumulan? Amin. Saya percaya bahwa ketika kita punya komitmen yang kuat untuk berkata, saya punya Tuhan, saya punya Allah yang hidup, ini dasar yang kuat bagi kita untuk tetap bersukacita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memperhatikan di sini juga hal yang sangat luar biasa dan menarik. Mengapa Rasul Paulus menjadikan jemaat yang ada di Makedonia menjadi jemaat yang menjadi teladan bagi jemaat yang ada di Korintus? Poin yang ketiga saya perhatikan di sini, oleh karena jemaat-jemaat di Makedonia menunjukkan sikap yang mau melayani. Ada satu komitmen yang mau melayani dalam segala keadaan. Mari kita memperhatikan ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Saya bacakan bagian firman Tuhan ini. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga boleh beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semua yang boleh menyaksikan tayangan renungan firman Tuhan pada hari ini, kita memperhatikan di sini bahwa Rasul Paulus
dengan tegas menjelaskan pula bahwa ternyata jemaat-jemaat Makedonia, mengapa mereka menjadi teladan, menjadi inspirasi oleh karena mereka menunjukkan satu sikap yang mau melayani. Dengan tegas ini kita boleh memperhatikan ada satu sikap yang begitu luar biasa. Ada sebuah passion yang begitu luar biasa yang ditunjukkan oleh jemaat-jemaat Makedonia untuk mau melayani. Setidaknya ada 3 aspek yang menunjukkan sikap jemaat Makedonia yang mau melayani. Di sini sikap yang pertama yang saya perhatikan di sini dari sudut pelayanan mereka, di mana jemaat-jemaat di Makedonia melayani dengan sukarela. Sebuah pelayanan yang dibenarkan oleh Tuhan adalah pelayanan yang didasarkan pada hati yang sukarela. Artinya di sini bahwa jemaat-jemaat yang di Makedonia melayani dengan keputusan mereka sendiri. Menarik sekali di sini. Rasul Paulus menggunakan satu bahasa kata Yunani yang begitu indah untuk menjelaskan istilah kata sukarela. Dia menggunakan istilah autairetos. Autairetos artinya satu keputusan yang diambil tanpa dipengaruhi oleh pihak lain. Itu kata autairetos. Artinya di sini bahwa dengan keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh jemaat, oleh pihak-pihak yang lain, mereka mengambil keputusan memilih untuk melayani atau rindu terlibat dalam pelayanan pemberian kepada jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat-jemaat yang ada di Makedonia menunjukkan sikap yang rela melayani. Satu kesukaan bagi mereka untuk melayani tanpa dipengaruhi oleh apapun. Itulah yang dirindukan Tuhan hari-hari ini bagi kita. Di tengah-tengah virus COVID-19 yang terus ada sampai hari ini, kita diminta oleh Tuhan untuk belajar dari jemaat yang ada di Makedonia yang mau melayani, di mana mereka melayani dengan sukarela, tidak dipaksa-paksa, tetapi atas inisiatif mereka sendiri mereka mau melayani. Kalau kita memperhatikan dalam bagian ayat firman Tuhan ayat yang keempat, di sana dikatakan, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ini adalah satu sikap yang luar biasa. Dengan kerelaan sendiri, tanpa dipengaruhi oleh siapapun, mereka mau melayani. Biarlah ini menjadi teladan bagi kita. Yang selanjutnya, yang kedua, sikap melayani yang ditunjukkan oleh jemaat Makedonia ditunjukkan dengan sikap mau melayani kepada siapa saja. Artinya mereka tidak melayani hanya melihat suku bangsa mereka saja, tidak melihat melayani oleh karena ada hubungan kekerabatan, hubungan kekeluargaan, tetapi mereka mau melayani siapa saja. Ini dibuktikan dengan pernyataan firman Tuhan, di mana dalam ayat 4, saya ulangi pembacaan, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ya, pertanyaannya, siapa orang-orang kudus ini? Konteks bagi kita membuktikan konteks dekat pada pasal selanjutnya. Orang-orang kudus ini menunjuk kepada jemaat-jemaat yang di Yerusalem. Jemaat-jemaat yang berlatar belakang pada umumnya adalah orang-orang Yahudi. Sementara jemaat-jemaat yang ada di Makedonia adalah jemaat-jemaat yang berlatar belakang atau dipengaruhi dengan budaya Helenis atau budaya Yunani. Orang-orang Yunani pada waktu itu. Kalau seandainya saja mereka dipengaruhi oleh masalah suku, bahasa, budaya, mungkin mereka bisa saja berkata, oh kami mau melayani dengan rela kalau melayani sesama suku kami. Tetapi tidak. Rupanya mereka mau melayani tidak memandang suku, budaya, bahasa. Siapapun
mereka mau layani. Amin, Bapak Ibu. Kita diminta untuk melayani siapapun. Harus diakui kadang-kadang manusiawi kita sering melihat siapa orang yang kita layani. Karena mungkin hubungan kekerabatan, kekeluargaan, suku, kita mudah untuk bisa melayani mereka. Tapi mari bersama-sama, umat Tuhan di dunia ini terdiri dari beragam suku, budaya, dan bahasa. Siapapun kita, biarlah kita mau melayani. Karena sesungguhnya tubuh Kristus adalah semua orang percaya di muka bumi ini yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Tubuh Kristus adalah orang-orang percaya dengan latar belakang budaya, bahasa, suku. Itulah yang perlu kita layani di hari-hari ini. Dan yang ketiga saya perhatikan di sini terkait dengan sikap jemaat yang mau melayani, di mana jemaat-jemaat Makedonia melayani dengan pemberian yang terbaik. Saya kira di sini jelas sekali. Dalam konteks ayat 3 dan ayat 5 saya bacakan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ayat 5, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Pembuktian bagi kita bahwa jemaat-jemaat di Makedonia melayani dengan pemberian yang terbaik. Kita sudah baca konteks sebelumnya. Jemaat-jemaat Makedonia adalah jemaat yang miskin secara ekonomi, tetapi yang luar biasa hati mereka meluap-luap dalam pemberian. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, mereka memberikan lebih dari apa yang mereka mampu. Mereka memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Hari-hari ini kita diminta oleh Tuhan untuk menjadi jemaat yang memberi dalam pemberian yang terbaik. Pemberian bisa saja berupa uang, bisa berupa waktu kita, tenaga kita, atau kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri bagi kita. Itulah yang kita bisa beri bagi Tuhan. Intinya adalah, apakah itu pemberian yang terbaik? Pemberian yang terbaik tidak lihat dari seberapa besar, seberapa banyak yang kita bisa beri, seberapa lama waktu yang kita beri, tetapi apakah itu betul-betul berkualitas. Motivasi dalam memberi merupakan dasar pemberian yang terbaik. Ketika kita memberi dengan satu kerinduan, penuh sukacita, dengan satu alasan bahwa kita memberi bagi pekerjaan Tuhan, pasti pemberian kita itu akan menjadi pemberian yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya pada hari ini kebenaran firman Tuhan akan memberkati kita dan akan boleh menolong kita kembali untuk terus menjadi jemaat yang menginspirasi, dan pada akhirnya kita boleh menjadi teladan sebagaimana jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Dan saya rindu sekali dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari bersama-sama kita umat Tuhan, secara khusus pada jemaat-jemaat yang ada di GGP Tiberes Gombong, mari bersama-sama kita menjadi jemaat yang menginspirasi, jemaat-jemaat yang menjadi teladan. Amin, Bapak Ibu, jemaat-jemaat yang di GGP Tiberes Gombong, amin. Siap menjadi jemaat yang menjadi berkat. Saya percaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Salam dari kami, dari dosen-dosen, bahkan mahasiswa, bahkan kami dari jemaat GGP Sulawesi Moat, menyampaikan salam kepada jemaat yang ada di GGP Tiberes Gombong. Selamat hari Minggu, selamat kita menikmati berkat di hari ini. Amin, dan mari bersama-sama kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur pada hari ini. Oleh anugerah-Mu kami boleh disegarkan lagi dengan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan adalah kebenaran satu-satunya, kebenaran yang mampu mengubah kami. Dan pada hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu untuk terus menjadi umat Tuhan yang menginspirasi dan menjadi berkat. Biarlah Tuhan Engkau mendapati kami, meyakini bahwa kami memiliki kasih karunia Allah. Kami tetap dalam keadaan kuat. Kami tak bersuka cita dalam penderitaan. Dan kami terus mau melayani Engkau dalam segala keadaan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.